Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safar Shadiq dengan NPM 247830022. Pada pertemuan ke-10 mata kuliah jaringan komunikasi jaringan ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan apa itu port security dan mode-mode dari port security ini. Jadi, port security itu adalah suatu fitur keamanan pada switch jaringan yang berfungsi untuk membatasi akses port ke port fisik switch dengan mengontrol perangkat mana saja yang boleh terhubung berdasarkan MAC address-nya, mencegah akses tidak sah dan melindungi jaringan dari ancaman seperti MAC flooding dan spoofing. Fitur ini juga memungkinkan administrator menentukan beberapa banyak perangkat yang boleh terhubung dan menetapkan MAC address yang diizinkan, serta menentukan tindakan violation jika ada perangkat yang tidak dikenal mencoba terhubung, seperti memblokir atau mematikan port. Kemudian saya akan mempraktekannya secara langsung di dalam Cisco Packet Tracer. Pada tahap pertama di sini kita akan menambahkan switch pada Cisco Packet Tracer. Itu adalah switch 2960. Kemudian menambahkan server yang berjumlah 3. Kemudian menambahkan 1 PC. Selanjutnya kita akan menyambungkannya dengan kabel power atau kabel UTP. Selanjutnya di sini kita akan melakukan eh, konfigurasi port security dengan enable seperti biasa, konfigur terminal. Kemudian kita masuk ke interface yang pertama, yaitu adalah interface server 0. Kita di sini ubah dulu jadi server 1. Tidak bisa ya. Kita ubah dulu nama servernya. Server 4, server 3, ini server 2, ini server 1. Pada server 1 ini memiliki interface FA01, yaitu di sini interface FA01. Kemudian kita masuk ke switch port mode akses. Kemudian kita masuk ke switch port security-nya. Port security. Kemudian kita masuk ke kita memasukkan MAC address-nya ya, dengan MAC address-nya itu adalah MAC address server 1. Kita copy saja. Setelah kita copy, kita tempelkan di sini.
dan kita enter. Kemudian kita akan memasukkan maksimumnya, switch port security, maksimumnya itu adalah 1. Oh, kita salah ketik ya. Switch port, dan maksimumnya sudah kita setting jadi 1. Kemudian kita masuk ke mode violation, yaitu dengan switch port security violation shutdown. Kemudian kita itu akan masukkan IP-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita akan masukkan IP pada server 1, yaitu 192.168.1.1. Ini kita copy untuk IP address yang lain ya, biar tidak kelamaan. Kita copy, lalu masuk server kedua, IP configuration, kita masukkan 1.2 yang ini, dan kita masukkan lagi 1.3. Oh iya, di sini subnet masknya kita menggunakan default saja. Kemudian default gateway-nya itu kita tidak masukkan dikarenakan pada praktek ini kita itu tidak akan menggunakan default gateway. Jadi kita kosongkan saja 1.4. Dan PC-nya kita masukkan 1.5 for gateway. Di sini kita coba message ya dari server 1 tadi, server 1 ke server 2 itu dia statusnya sudah successful, dikarenakan dia sudah berhasil dan karena IP address juga sudah masuk. Lalu kita di sini akan melihat to show port security interface FA0/1. Apa ini? Oh, kurang interface. Interface. Dan di sini sudah terlihat ya, port security-nya sudah enable. Kemudian port statusnya itu up. Kemudian MAC address-nya juga sudah masuk. Kemudian di sini selanjutnya kita akan tes untuk memutuskan kita akan menambahkan PC baru lagi sini. Kemudian kita akan menambahkan IP address, yaitu tadi sampai 5 ya, kalau nggak salah 192.168.1.6. Lalu kita putuskan kabel UTP dari server 1, kemudian kita sambungkan ke PC hacker ini. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Di sini dia masih oranye ya. Kemudian kita coba kirim message dari PC hacker ke server 2. Di sini dia statusnya file dan langsung berwarna merah. Ini berarti dia
sudah shutdown karena kita tadi memasukkan violation shutdown. Violation shutdown. Jadi dia ketika ada perangkat lain untuk mencoba untuk masuk dan mengakses atau melakukan sebuah aktivitas, dia akan otomatis shutdown. Kemudian di sini kita putuskan dan sambungkan kembali ke server 1, dan di sini dia juga masih shutdown. Jadi di sini dia tidak bisa mengirimkan message lagi. Kemudian solusinya itu kita adalah dengan melakukan shutdown dulu. Shutdown, kemudian di sini sudah down ya. Kemudian baru no shutdown. Dan di sini sudah bisa. Dan di sini sudah hijau lagi ya. Kita tes untuk mengirimkan message kembali. Dan di sini sudah kembali successful. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada PC pada interface 2, yaitu interface FA0/2. Kemudian switch port mode akses dan switch port security. Kita copy saja switch port security. Ini kita masukkan MAC address-nya, yaitu di sini kita menggunakan MAC address yang terisi secara otomatis ketika kita mengirimkan sebuah pesan atau sebuah message tadi, yaitu menggunakan MAC address sticky. MAC address sticky. Kita enter, kemudian switch port security, kemudian kita masukkan maksimumnya itu 1, kemudian kita masuk ke violation. Enable interface FA0/1. Enable configure T interface FA0/1. Switch port security violation. Di sini kita menggunakan violation salah ya. Oh salah, kita tadi harusnya masuk ke interface 2. Enable conf interface FA0/2. Kemudian kita itu switch port mode akses dulu. Baru switch port security. Kemudian kita copy saja. Di sini kita menentukan MAC address-nya. Kita menggunakan MAC address sticky.
seperti yang saya bilang tadi, MAC address sticky ini adalah MAC address otomatis yang akan masuk ketika kita melakukan mengirimkan paket atau message. Kemudian di sini kita masuk ke switch port lagi, switch port maksimumnya itu adalah 1. Kemudian kita akan masuk ke violation, MAC address violation. Di sini kita masih menggunakan violation shutdown. Kemudian kita lihat dengan do show port security interface FA 0/2. Nah, di sini port security-nya sudah enable, port statusnya sudah scare up. Kemudian di sini MAC address-nya belum terlihat karena kan kita belum melakukan mengirimkan paket dari server 2 ini. Kemudian kita coba kirimkan paket ke dia, ini sudah statusnya sudah successful. Kemudian kita lihat lagi apakah sudah masuk MAC address-nya. Di sini do show port security interface FA 0/2. Apa yang salah? Security. Oh, ini salah tipe kita. Ini saya salah karena tipe. Kemudian nah, baru benar. Oke. Security. Nah, di sini MAC address-nya sudah masuk, yaitu dengan MAC address pada PC pada server 2 itu memiliki angka belakang MAC address yaitu adalah B043. B043 kita akan melihat ya apakah dia masuk ke benar. Dan di sini B043 sudah benar. Kemudian kita akan mencoba untuk memutuskan kabel UTP dan menyambungkannya ke PC hacker, dan kita akan melihat apa yang terjadi. Kemudian di sini kita akan melihat ya di sini kita akan melakukan kirim message dari PC hacker ke dari PC hacker ke server 3 dengan status fail dan langsung shutdown dikarenakan dia memakai violation mode shutdown. Dan untuk menyambungkannya kita sambungkan kembali pas internet, dia masih shutdown, pasti dia tidak bisa mengirimkan message lagi. Kemudian solusinya kita shutdown dulu. Dan no shutdown. Dan kita lihat di sini pasti dia sudah tidak merah lagi. Nah, di sini dia sudah tidak merah lagi. Kemudian kita melakukan konfigurasi port security pada pasti kita jeda lagi dan successful. Kita selanjutnya melakukan konfigurasi port security pada interface 0/3 dengan menggunakan violation mode protect interface FA 0/3. Kemudian switch port mode access, kemudian switch port di sini port security. Kemudian sini kok kita copy saja. Ini kita akan memasukkan MAC address-nya itu menggunakan sticky lagi. MAC address sticky, kemudian
kita akan memasukkan maksimumnya 1, kemudian kita akan memasukkan violationnya mode protect. Kemudian kita lihat dengan do show port security interface FA0/3. Nah, di sini sudah enable ya port security-nya, port statusnya sudah scare up, kemudian MAC address-nya tapi belum masuk dikarenakan belum melakukan message. Sini kita akan melakukan message dan statusnya sudah successful sehingga MAC address-nya sudah terekam oleh sistem. Kita do show lagi, do show port security FA0/3. Oh, salah. Do show port security interface FA0/3. Nah, di sini sudah masuk ya dengan angka terakhir yaitu 33BA. Kita lihat pada server 3 memiliki MAC address-nya itu adalah 33BA, itu sesuai berarti. Kemudian di sini kita akan mencoba memutuskan kabel UTP dari server 3 dan menyambungkannya ke PC hacker. Kemudian di sini kita mencoba untuk melakukan message ya. Dan di sini delete dulu. Dan di sini statusnya pasti file dikarenakan dia menggunakan violation mode protect. Dia kabel UTP-nya di sini tidak shutdown, tidak mengirimkan pesan shutdown, tetapi dia statusnya di sini sudah file. Dan kita akan menyambungkannya kembali pada server 3. Pada server 3, kemudian kita cepatkan waktunya. Lalu kita kirim message, pasti dia di sini langsung bisa dikarenakan dia menggunakan metode protect. Nah, di sini dia sudah bisa. Dia tidak perlu melakukan shutdown dan shutdown lagi. Kemudian di sini saya akan melakukan konfigurasi pada server keempat dengan menggunakan metode violation yang namanya adalah violation restrict. Interface FA0/4 tadi ya. 0/4 benar. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port security, kemudian kita setting MAC address-nya. MAC address-nya itu tipe sticky. Kemudian kita masukkan maksimumnya, yaitu adalah maksimum 1. Kemudian baru kita masukkan metode violation-nya. Restrict. Ini kita akan melihat to show port security interface FA0/4. Dan di sini sudah terlihat ya, enable scare up. MAC address belum masuk karena belum mengirimkan message, dan security violation count-nya masih 0. Dan kita akan coba mengirimkan message dari server 4 ke server 3 dengan status successful.
dan kita akan melihat lagi dengan do show dengan perintah yang sama ya. Kita copy saja. Dan di sini di key MAC address-nya sudah masuk 1 dan MAC address-nya sudah masuk dengan angka belakang 486A. Sini kita akan melihat di melakukan message lagi ya. Dari server 4 itu statusnya successful. Dan kita akan mencoba memutuskan kabel UTP dan menyambungkannya ke kabel hacker, ke PC hacker. Dan di sini dia sama seperti Protect tadi. Dia itu ketika kita mengirim message, dia tidak shutdown, tapi di sininya tetap file. Dari PC hacker mengirimkan ke server 3. Dia pasti fail, tapi dia tidak shutdown. Kenapa? Dikarenakan dia menggunakan metode violation restrict. Dan kita sambungkan lagi, dan dia tidak perlu, dia langsung bisa mengirimkan message tanpa melakukan shutdown dan shutdown dulu. Dan statusnya sudah kembali successful. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.